Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mereview sebuah buku, yang mana buku ini tuh pernah difilmkan dan filmnya juga booming dengan perolehan penonton lebih dari 3 juta penonton. Nah, kalian pasti udah bisa tebak, bukunya berjudul 172 Days. Oh ya teman-teman, kita di sini mereview bukunya itu tidak bercerita tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan spoiler-spoiler yang memang tidak untuk dipublish. Jadi kita di sini mau mereview secara garis besarnya aja. Jadi gimana sih Bun, sebenarnya buku ini bercerita tentang apa? Jadi teman-teman, ini bukunya judulnya 172 Days, dimana di sini penulisnya adalah Nazira Syafa. Jadi di sini pemeran utamanya ada dua, Nazira Syafa dan almarhum Ustadz Amr. Bukunya diterbitkan oleh Motivasi Inspira berjumlah 241 halaman. Dicetak di tahun 2022, di mana cetakan pertama itu Maret dan cetakan kedua April 2022. Iya. Jadi kalau yang pertama itu di sini daftar isinya adalah sebuah janji suci. Jadi di sini menceritakan pernikahan dari Zira dan almarhum, di mana pernikahannya ini menurut aku tuh unik gitu. Akad nikahnya dilaksanakan setelah sholat subuh. Jadi kan jarang banget tuh orang di bab kedua ya, bab kedua dulu di sini ada saling mengerti adalah jembatan perbedaan, di mana di situ dijelaskan kalau misalkan di dalam suatu hubungan baik itu pertemanan ataupun keluarga itu pasti ada ujian segala macam. Nah, saling mengerti itu adalah kunci keharmonisan. Jadi di sini di daftar isi yang ketiga, luka masa lalu dan sebuah pertemuan. Jadi di sini Zira sendiri, setiap orang punya masa lalu ya, kita tahu. Nah, Zira pernah ada di posisi yang mungkin kurang baik perjalanannya kan, ada orang lah naik turun, sempat dia juga ingin melukai dirinya sendiri mungkin di saat down gitu ya. Tapi pada akhirnya kita kan berhak untuk bangkit gitu. Nah, kebetulan Zira ini alhamdulillahnya mendapatkan hidayah untuk bisa bangkit dari keterpurukannya gitu. Nah, akhirnya qadarullah, akhirnya dipertemukanlah dengan almarhum. Nah, ibaratnya komunikasi pertamanya itu lewat Instagram DM. Oh ya? Gitu. Si Zira ya? Zira dulu awalnya yang follow. Lewat temennya Zira yang ternyata juga temennya almarhum gitu. Sempat lost kontak, terus akhirnya qadarullah gitu ya, almarhum itu ternyata katanya mimpi Zira. Oh gitu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk komunikasi lagi, lalu minta nomor umumnya. Akhirnya memberanikan diri untuk melamar lewat telepon ke uminya Zira. Lanjut ya, kita ke bab air mata pertama kami. Jadi alhamdulillah setelah beberapa bulan pernikahan, alhamdulillah Zira dikaruniai ini kehamilan gitu. Tapi ternyata tidak bertahan lama karena kandungannya lemah. Tapi Zira dan almarhum tetap saling menguatkan. Selanjutnya taman surga, rumah tangga mereka itu kan benar-benar dilandasi dengan keimanan lah gitu. Nah, almarhum Ustadz Amr itu sering mengajarkan kepada Zira itu untuk mencintai salawat, terus membiasakan diri mendengarkan salawat-salawat, dan akhirnya juga mengajak Zira itu rutin mengikuti majelis. Nah, kebetulan majelisnya itu namanya Majelis Nurul Mustafa gitu. Ini berlanjut ke bab berikutnya yang sahabat surga. Jadi dari ikut majelis itu akhirnya Zira juga banyak bertemu teman-teman baru yang sama-sama berjuang lah mencari ridha Allah. Lanjut lagi silaturahmi yang indah. Nah, jadi dari perjalanan cinta mereka akhirnya sempat ramai juga kan, mereka diundang di beberapa podcast dan salah satunya di podcastnya Mbak Oki Setiara Dewi. Sing podcast itu juga masuk ke dalam film ya? Iya gitu ya, dimana membahas gimana keseharian mereka sebagai sepasang suami istri, kesehariannya gitu. Selanjutnya A Day in My Life. One Day in My Life. Maaf. Di sini tuh dijelaskan Zira dan almarhum itu niatnya tuh cuma nonton. Nah, udah nonton, terus tiba-tiba kepikiran staycation yuk. Random banget gak sih kita? Terus jadi kayak Zira nggak bawa persiapan nih gitu. Kalau cuma kayak misalkan peralatan mandi atau apalah kan bisa beli gitu. Akhirnya yuk lah gitu. Lanjut di cinta dan ikatan batin. Boleh loh diminum dulu. Oh iya.
Jadi cinta dan ikatan batin, fokusnya di sini apa? Jadi gini, kalau misalkan kita ya di situ diberikan contoh, kalau sudah bersuami istri gitu kan, kita pasti ada ikatan gitu. Kalau misalkan salah satu ada yang tidak nyaman, pasti pihak yang satunya juga ada ngerasain itu gitu kan. Nah, jadi dimana memang pada saat yang dulu awalnya si Zira sempat keguguran itu memang tidak memberitahukan kepada keluarga kan. Nah, setiap ada pertemuan gitu katanya kadang sering ditanya kapan hamil gitu. Jadi ya di pihak istri kan merasa seperti waduh gimana. Alhamdulillahnya almarhum ini kayak selalu gak apa-apa, ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk pacaran halal gitu. Lanjut poligami. Jadi menurut Zira, poligami itu bukan sesuatu yang salah ketika dilakukan oleh orang yang bijak dan dengan cara yang bijak pula gitu. Dan kita karena memang poligami sendiri tidak diharamkan. Betul. Kita juga tidak pernah tahu jalan hidup kita seperti apa nanti. Jadi kita tidak boleh menentang yang memang tidak ada aturan untuk menentang itu gitu. Kecuali memang ketika kita melaksanakannya salah, ya itu tidak bisa dibenarkan gitu. Jadi Zira ini tipe yang maksudnya memandang sesuatu tuh yang tidak berlebihan. Lanjut sinar pagi dan senja. Jadi kan awal-awal pernikahan mungkin mereka masih belum tinggal di rumah mereka sendiri gitu. Yang namanya Zira kan sebagai perempuan pasti pengen mandiri. Cuma mungkin selama ini masih almarhum juga diam gitu kan. Nah ternyata diamnya itu memberikan kejutan yang luar biasa. Dan di hari ulang tahunnya itu memberikan hadiah sebuah rumah untuk Zira. Iya gitu, Masya Allah. Jadi tipe-tipe yang maksudnya diam-diam tapi surprise gitu loh. Istilahnya itu act of service banget. Lanjut di hadiah, ujian dan partai. Jadi di sini tuh setelah ada alhamdulillah rezeki, almarhum ini juga memberikan hadiah untuk ibunya, untuk ibu mertuanya, dan untuk kakaknya Zira. Sambil berkunjung ke keluarga besarnya Zira. Karena kan memang waktu itu pernikahan mereka benar-benar yang gimana ya, mau dibilang tertutup ya tidak tertutup, cuma kan dalam kondisi pandemi yang tidak semua keluarga bisa hadir. Jadi rencananya mereka ini mau mengadakan tasyakuran juga lah bareng keluarga Zira untuk tasyakuran pernikahan mereka sebenarnya. Jadi berkunjung ke keluarga besar Zira, terus quality time di pantai sambil membicarakan rencana untuk ya ibaratnya resepsi lah gitu. Lanjut dialog terakhir, di beberapa bab sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa almarhum ini sempat batuk gitu, cuma ya berobat lah biasa gitu. Tapi ternyata semakin kesini kok batuknya ini kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Akhirnya diperiksa, ternyata memang katanya ada masalah di paru-paru dan livernya. Selama jalan sayang ini jadi posisi Zira sedang di rumah ini kan, karena kan gantian sama mamanya. Untuk mengisi biar gak boring juga, Zira ngecek ke rumah barunya, ngecek persiapan-persiapannya. Ternyata mendapat telepon almarhum makin drop gitu, sempat mengalami itu katanya pemberhentian detak jantung gitu loh. Setelah beberapa waktu gitu, ya Allah berkehendak, almarhum dipanggil, hancur lah pasti. Selanjutnya hari tanpamu, gak munafik lah ya, Zira pasti terpuruk. Tidak mudah bagi Zira untuk bangkit gitu, tapi ya mau tidak mau harus gitu kan. Akhirnya Zira ini tidak ingin kisahnya hanya terkubur di pikirannya aja. Akhirnya jadikanlah buku ini gitu. Saya sebagai pembaca gitu benar-benar merekomendasikan buku ini karena buku ini tuh benar-benar kata-katanya juga sederhana dan alurnya tuh kita nggak bingung gitu loh. Meskipun ceritanya yang dulu terus yang sekarang kayak nyambung aja gitu. Jadi begitulah teman-teman untuk review buku 172 Days. Dari sekelumit review ini semoga banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Dan kalau pengen tahu detailnya jangan lupa beli bukunya di toko-toko buku. Di toko-toko buku bisa, beli secara online juga bisa. Bye bye. Assalamualaikum.